166. Di atas ring, Xian dengan cepat mundur, tetapi luka masih tertinggal di dada dan perutnya. Di seberangnya, Lu Ye mendekat dan menyerang lagi. Xian berguling-guling di tanah dan nyaris tidak bisa menghindari serangan itu. Ketika dia bangun, tubuhnya berlumuran darah dan lumpur, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Tepat ketika dia berdiri teguh, embusan angin lain menerpanya dari belakang kepalanya. Seperti anjing lapar, dia merasakan hawa dingin di atas kepalanya saat sebagian besar kulit kepalanya terpotong. Xian jatuh ke tanah dengan susah payah. Dia tahu dia akan mati kali ini. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa artefak roh lawannya yang rusak tidak mempengaruhi kekuatannya, sementara artefak rohnya sendiri rusak dan seperti hiasan di tangannya. Serangan berikutnya tidak dapat dihindari, tetapi kebanggaan menjadi murid dari sekte peringkat kedua membuatnya menggertakkan giginya dan tidak meneriakkan dua kata itu. Dia tidak berteriak, tetapi orang lain berteriak untuknya, menyerah. Itu adalah salah satu kakak senior Xian yang melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia tahu bahwa jika dia tidak berteriak, saudara mudanya akan mati. Bahkan jika dia tidak mau, bahkan jika dia tahu bahwa setelah berteriak, punggung bukit 10.000 iblis tidak akan lagi memiliki kesempatan, dia tidak bisa hanya melihat saudara mudanya mati seperti ini. Lu Ye, yang sedang mengejar, berhenti dan menatap Xian, yang berdiri dengan canggung. Sorakan yang menggetarkan surga datang dari Kam Hao Tian Unian. Teriakan dan tawa ribuan orang menyebabkan seluruh puncak cahaya emas bergetar. Bingung, Lu Ye berjalan kembali dengan pedangnya yang patah dan menatap Li Baxian dan Wei Yang, apakah pertarungan sudah berakhir? Hao Tian Unian merayakan seperti mereka merayakan tahun baru, jadi tidak dapat dihindari baginya untuk salah paham. Li Baxian tersenyum dan berkata, belum. Lu Ye duduk bersila, melemparkan pil ke mulutnya, dan mengubah seni rahasianya menjadi makanan kerakusan untuk mempercepat penyempurnaan pil. Pertarungan belum berakhir. Kurung siku tutup. Masih ada satu pertandingan lagi. Suara Li Baxian datang dari belakang Lu Ye, apakah kamu melihat pria dengan tanda api di antara alisnya? Dia dari kuil api suci, jadi dia satu-satunya lawanmu. Tapi jangan takut, kuil api suci penuh dengan kultivator Dharma. Jika itu adalah pertemuan di alam liar, kultivator Dharma tingkat ke-6 akan menimbulkan beberapa ancaman bagi Lu Ye, tetapi di arena terbatas ini, ancaman kultivator Dharma sangat berkurang. Li Baxian senang bahwa dia telah menyetujui ukuran arena ketika dia menandatangani kontrak dengan Myriad Demon's Reach. Para kultivator mantra yang dikirim oleh Myriad Devil Reach adalah yang tercepat untuk mati. Kecepatan Lu Ye terlalu cepat, dan dia tiba di depan mereka hanya dalam beberapa langkah. Para kultivator mantra itu hanya bisa mengucapkan 1 atau 2 mantra, dan yang lebih kuat bisa mengeluarkan 3 atau bahkan 4 mantra. Namun, Lu Ye memiliki rune roh pertahanan. Selama penglihatannya cukup baik, dia bisa dengan mudah memblokir mantra itu. Begitu dia mendekati mereka, para kultivator mantra itu hanya bisa menunggu kematian atau mengakui kekalahan. Lu Ye mengangkat matanya dan melihat ke arah Myriad Demon Reach. Benar saja, dia melihat seorang kultivator hukum Orde ke-6 dengan tanda api di antara alisnya berdiri di sana menunggu. Dari kelihatannya, ini adalah lawan terakhirnya. Dia tidak lengah karena ini. Dia diam-diam memeriksa kondisinya sendiri. Dia tidak memiliki banyak kekuatan spiritual yang tersisa, hanya sedikit lebih dari 10%. Bahkan jika dia punya waktu 30 menit untuk pulih, dia hampir tidak bisa pulih hingga 20%. Seharusnya cukup untuk menggunakannya dengan hemat untuk pertempuran terakhir. Kakak senior, bisakah kita pulang setelah pertarungan? Lu Ye bertanya dengan lembut. Kita bisa pulang setelah pertarungan. Li Baxian menjawab, mengerti. Lu Ye menundukkan kepalanya dan mencoba memulihkan kekuatan fisiknya sebanyak mungkin. Sisi Hao Tian Unian masih dalam suasana hati yang gembira. Setelah Hu Ping dan Xian, 2 murid dari sekte peringkat kedua dan ketiga, meninggal dan 1 orang mengaku kalah, para kultivator sekte api suci yang tersisa bukanlah tandingan Lu Ye. Di mata pihak Hao Tian Unian, Lu Ye telah mengamankan kemenangan terlebih dahulu. Sebaliknya, sisi Myriad Demon Reach suram dan suram. Tidak heran mereka seperti ini. Dalam 2 hari terakhir, sisi Myriad Demon Reach telah mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Kecuali kultivator tubuh Orde ke-5 yang naik untuk menguji air di pertandingan pertama, sisanya semuanya Orde ke-6. Namun, hanya dalam 2 hari, mereka telah dibunuh oleh Lu Ye dari Blue Blood Sect. Satu-satunya kultivator sekte api suci yang tersisa ditakdirkan untuk mengalami kesulitan. Dapat dikatakan bahwa dalam game antara kedua kubu ini, pihak Myriad Demon Reach telah kalah total. Mereka yang meninggal adalah yang kedua, karena bertarung dengan Hao Tian Unian pasti akan mengakibatkan kematian.
Masalah utama adalah bahwa mereka tidak memiliki cara untuk menjelaskan diri mereka kepada sekte di belakang mereka. Para kultivator Myriad Demon Ridge hampir bisa membayangkan betapa marahnya sekte mereka ketika berita tentang ini menyebar. Master Myriad Demon Ridge di daftar aliran roh tiba di depan kultivator sekte api suci yang sedang bersiap untuk bertarung dan menanyakan sesuatu padanya dengan suara rendah. Kultivator sekte api suci perlahan menggelengkan kepalanya, menyebabkan wajah para master lainnya menjadi suram. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa seolah-olah berlalu dalam sekejap mata. Di atas cahaya keemasan, Lu Ye menggunakan pedang patahnya untuk berdiri untuk terakhir kalinya. Dia berjalan di atas ring selangkah demi selangkah dan diam-diam melihat ke arah kultivator sekte api suci. Pihak lain berdiri di depan Camp Myriad Demon Ridge dengan kepala menunduk dan tidak bergerak. Situasi ini menyebabkan banyak orang dari Haotian Union mencemooh. Beberapa berteriak agar Lu Ye naik dan memotongnya sampai mati. Sementara yang lain mengatakan kepada kultivator sekte api suci untuk segera mengakui kekalahan dan pulang untuk menanam ubi jalar. Myriad Demon Ridge kalah dalam jumlah, tetapi mereka tidak ingin kalah dalam semangat. Beberapa yang lebih pemarah mulai bertengkar dengan orang-orang Haotian Union, menyebabkan pemandangan menjadi kacau untuk sementara waktu. Jika bukan karena kontrak rahasia surga yang telah mereka tanda tangani sebelumnya, kedua belah pihak mungkin akan terlibat dalam jarak dekat untuk menentukan pemenang. Saat pihak Myriad Demon Ridge mulai tidak sabar, seseorang akhirnya berjalan ke atas panggung dengan perlahan. Suara itu tiba-tiba mereda, dan ribuan mata menatap kultivator yang berjalan di atas ring. Namun, orang ini bukan murid sekte api suci yang telah bersiap untuk bertarung, tetapi kultivator wanita lain. Tatapan Li Baxian langsung menajam. Apa yang Myriad Demon Ridge coba lakukan? Meskipun kultivator wanita yang keluar juga berasal dari sekte api suci, jelas bahwa dia bukan kultivator tingkat ke-6 hanya dari aura di sekitar tubuhnya. Dia adalah seorang kultivator Orde ke-7. Master Spirit Stringless di sisi Myriad Demon Ridge jelas tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Ketentuan kontrak rahasia surga telah menetapkan bahwa kultivasi tertinggi penantang harus menjadi kultivator Orde ke-6, jadi kultivator Orde ke-7 yang memasuki ring tidak diragukan lagi merupakan pelanggaran aturan. Memprovokasi kontrak rahasia surga secara terbuka adalah tindakan yang sangat berani. Begitu kontrak rahasia surga mulai menghukum mereka, semua master yang telah meninggalkan sidik jari berdarah mereka di kontrak rahasia surga dan sekte di belakang mereka semua akan bergabung untuk menyerang sekte api suci, terlepas dari apakah pihak Myriad Demon Ridge bersedia atau tidak. Bukan. Sejak Spirit Stream Battlefield, tidak ada yang berani melanggar keadilan kontrak rahasia surga. Tidak peduli seberapa abnormal orang-orang sekte api suci, mereka seharusnya tidak melakukan hal yang tidak bijaksana seperti itu. Mereka bermain-main dengan nasib seluruh sekte mereka. Meskipun tatapan Li Baxian tajam dan nadanya dingin, dia sebenarnya diam-diam senang. Jika sekte api suci benar-benar ingin bermain seperti ini, itu akan bermanfaat bagi pihaknya. Dia diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, apakah orang-orang ini benar-benar kehilangan akal karena api suci mereka sendiri? Para master di pihak Haotian Union semua berpikir begitu. Kalau tidak, mereka tidak akan duduk di sana dengan tenang dan menghentikan kultivator wanita tingkat ke-7 memasuki ring. Apa yang sedang kamu lakukan? Di sisi Myriad Demon Ridge, 20 master teratas dalam daftar memelototi pelayan sekte api suci dan berteriak. Bahkan jika kultivator Dharma tingkat ke-6 bukanlah tandingan mereka, mereka tidak boleh melanggar kontrak rahasia surga, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Tepat ketika suaranya jatuh, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Awan gelap tebal muncul dari udara tipis dan berkumpul di atas cahaya keemasan, menghalangi matahari. Rahasia surga sudah mulai bergerak. Sisi Myriad Demon Ridge terkejut. Para kultivator di sebelah sekte api suci mundur satu demi satu. Untuk sesaat, area yang luas kosong di sekitar kelompok sekte api suci. Aura kematian menekan mereka, tetapi sekelompok orang dari sekte api suci tetap tenang. Belum lagi, keberanian mereka menghadapi misteri surga memang patut diacungi jempol. Namun, ini tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka akan mati. Api suci yang mengamuk, bakar tubuhku. Selama api di hatiku tidak padam, aku tidak takut mati. Di pihak sekte api suci, pelayan dengan kultivasi tertinggi menundukkan kepalanya dan melantunkan mantra dengan lembut. Di atas ring, kultivator wanita tingkat ke-7 juga menundukkan kepalanya dan meneriakkan, api suci yang mengamuk, bakar tubuhku. Selama api di hatiku tidak padam, aku tidak takut mati. Saat dia sedang melantunkan mantra, dia mengangkat ibu jari kanannya dan menekannya pada titik di bawah dadanya. Ini, Li Baxian tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya sedikit berubah.
Sepertinya ada suara lembut, seperti suara balon yang tertusuk. Ditemani oleh suara ini, sosok kultivator wanita sedikit terhuyung. Pada saat yang sama, gelombang udara yang ganas menyapu ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Kultivator perempuan mengeluarkan erangan teredam saat jejak rasa sakit melintas di matanya. Pada saat yang sama, auranya tiba-tiba melemah. Menghancurkan orifis spiritual Anda sendiri. Li Baxian mengertakkan gigi dan berteriak. Setiap orang yang melihat tindakan kultivator wanita, apakah mereka berasal dari aliansi Haotian atau Myriad Demon Ridge, memiliki perubahan ekspresi. Menghancurkan orifis spiritual sendiri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah lubang spiritual seseorang dihancurkan, masa depan seseorang akan hancur dan mereka akan terjebak di alam aliran roh. Li Baxian adalah seorang jenius yang bahkan dikagumi oleh master pedang dari Sekte Pedang Mendalam Utara. Namun, lubang spiritualnya telah dihancurkan, dan dia telah terjebak di alam aliran roh selama lebih dari 1 dekade. Selanjutnya, kultivasinya telah mandek di Orde ke-8 karena salah satu lubang spiritualnya telah dihancurkan, membuatnya sulit untuk membentuk sistem sirkulasi kecil terakhir dan maju ke Orde ke-9. Tentu saja, orifis spiritual yang hancur dapat diperbaiki, tetapi biayanya terlalu besar, jadi tidak ada yang mau mencobanya dengan mudah. Pada saat ini, di depan ribuan kultivator dari kedua sisi, kultivator perempuan Sekte Api Suci ini telah menghancurkan salah satu lubang spiritualnya tanpa mengedipkan mata. Seolah-olah dia telah mencabut sehelai rambut. Ketegasan dan kekejaman seperti itu membuat kulit kepala ribuan kultivator mati rasa. Seperti yang diharapkan dari orang gila dari Sekte Api Suci, dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang mengangkat kepala dan menatap krisis yang melonjak di langit. Awalnya, ketika kultivator wanita ini berdiri di atas ring, rahasia surgawi mulai melonjak dengan cepat, seolah-olah hukuman akan turun. Petir dan guntur di awan gelap yang tebal membuat jantung orang berdebar-debar. Namun, ketika kultivator wanita menghancurkan salah satu orifis spiritualnya dan kultivasinya jatuh ke Orde ke-6, awan gelap yang telah menempati Golden Light Summit dengan cepat mundur, dan rahasia surgawi yang melonjak juga menghilang sepenuhnya. Matahari terbenam, dan langit cerah seperti siang hari. Sisi Myriad Demon Ridge tersenyum bahagia. 167. Bagus. Sebuah teriakan keras datang dari 20 master teratas Myriad Demon Ridge di daftar aliran roh. Ketika kultivator perempuan melangkah ke atas panggung, dia berpikir bahwa orang gila Sekte Api Suci telah kehilangan akal sehat dan ingin menantang seni rahasia surgawi. Siapa yang mengira bahwa mereka akan memiliki kemampuan untuk melumpuhkan bukaan roh mereka sendiri? Ini tidak diragukan lagi mengeksploitasi celah dalam kontrak rahasia surgawi, tetapi menilai dari reaksi seni rahasia surgawi, celah ini telah sepenuhnya dieksploitasi. Setelah melumpuhkan salah satu bukaan rohnya, kultivator wanita telah jatuh dari Orde ke-7 ke Orde ke-6, yang secara alami sejalan dengan kontrak rahasia surgawi. Sekarang bahkan seni rahasia surgawi telah mundur, aliansi Haotian tidak punya tempat untuk melampiaskan keluhan mereka. Seorang kultivator Orde ke-6 yang baru saja jatuh dari Orde ke-7 secara alami lebih kuat dari kultivator Orde ke-6 biasa. Ini adalah harapan terakhir Myriad Demon Ridge. Hong. Tepat saat Master Myriad Demon Ridge selesai berbicara, Lu Ye, terbungkus dalam blood key-nya, menerkam ke arah kultivator wanita Sekte Api Suci, niat membunuhnya seperti biasa. Dia telah membunuh seorang kultivator hukum Orde ke-6 yang telah jatuh dari Orde ke-7 ketika dia baru saja menerobos ke Orde ke-5. Meskipun dia tidak dalam kondisi yang baik saat ini dan bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena pihak lain telah melangkah ke atas panggung dan berdiri di depannya, maka dia akan membunuhnya. Kesenjangan 200 meter di antara mereka dengan cepat ditutup. Sosok Lu Ye seperti binatang buas, membawa serta rasa penindasan yang kuat. Mata merahnya jelas, mencerminkan sosok kultivator wanita di depannya. 10 meter, 5 meter. Spirit ki merah menyala mulai naik ke pedang panjang. Bahkan jika roh ki Lu Ye tidak lagi semurni sebelumnya, bahkan jika artefak rohnya rusak, puncak roh ketajaman masih membiarkan pedang ini menyapu semua yang ada di jalurnya. Kultivator perempuan Sekte Api Suci tidak menghindar karena dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Lu Ye dalam hal kecepatan. Dia bersedia melumpuhkan bukaan rohnya sendiri untuk melawan Lu Ye di atas panggung, jadi dia secara alami memiliki cara untuk menghadapinya. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan spiritual melonjak dari tubuhnya. Liontin berbentuk hati di dadanya melayang dan memancarkan cahaya merah menyala. Saat dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, lapisan perlindungan tiba-tiba muncul di Liontin dan melebar, membungkusnya di dalam. Perisai itu berwarna merah menyala,
seolah-olah ada lava yang terus-menerus mengalir di atasnya, menutupi sosok wanita itu. Ketika itu muncul, suhu seluruh puncak emas naik dengan cepat, dan tanah yang awalnya berlumuran darah hangus kering, memancarkan gelombang bau yang tidak sedap. Inti cair. Seseorang dari aliansi Haotian berteriak kaget, mengenali asal-usul kalung itu. Ini adalah senjata spiritual pertahanan yang unik untuk Sekte Api Suci. Setiap generasi, mereka hanya bisa membuat 5 dari mereka, dan hanya putra suci atau gadis suci mereka yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Itu memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Dalam pertempuran dengan level yang sama, dapat dikatakan bahwa selama kekuatan spiritual pemakainya tidak terkuras, pertahanan yang dihasilkan tidak akan rusak. Kecuali jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, lapisan pertahanan akan hancur dalam sekali jalan. Namun, jika seseorang benar-benar bertemu dengan musuh yang kekuatannya terlalu besar, senjata spiritual pertahanan apapun tidak akan berguna. Mampu memiliki inti cair berarti bahwa kultivator wanita yang bertarung kali ini adalah gadis suci dari Sekte Api Suci. Sekelompok kultivator aliansi Haotian mengutuk dalam hati mereka. Orang-orang dari Sekte Api Suci memang gila. Seorang gadis suci yang bermartabat sebenarnya bersedia menghancurkan lubang spiritualnya sendiri dan menurunkan kultivasinya sendiri untuk memenangkan pertempuran. Pada saat ini, Lu Ye sudah bergegas ke depan lapisan perlindungan. Panas terik menerpa wajahnya, membuat mulut dan lidahnya kering. Dia tidak peduli dan menebas dengan pedangnya. Dalam pertempuran sebelumnya, bukan karena tidak ada yang mengeluarkan senjata spiritual pertahanan, tetapi senjata spiritual pertahanan itu seringkali tidak terlalu berguna, dan dihancurkan oleh beberapa tebasan pedangnya. Namun, kali ini, ketika pedangnya menebas perisai merah menyala, dia langsung merasa bahwa itu berbeda. Pertahanannya tidak keras, tetapi memberikan perasaan ketangguhan yang ekstrim. Ketika pedangnya, yang telah diperkuat dengan ketajaman, mengenainya, seolah-olah dia sedang memotong sepotong karet. Tanpa ragu-ragu, dia menebas untuk kedua kalinya, diikuti oleh yang ketiga, yang keempat. Tangan yang memegang pedang sudah terbakar, tapi Lu Ye sepertinya tidak merasakannya. Di bawah tatapan ribuan mata, dia menebas dengan liar. Oh tidak, ekspresi Li Baxian berubah serius. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh gadis suci Sekte Api Suci di balik perisai, dia yakin bahwa dia sedang mempersiapkan teknik sihir yang kuat dan luas. Kematian tragis para kultivator sihir yang telah bertarung melawan Lu Ye sebelumnya membuat Myriad Demon Ridge memahami satu hal. Di ring ini, sangat sulit bagi kultivator sihir untuk mengancam Lu Ye karena dia memiliki semacam tato roh defensif yang bisa dia lepaskan sesuka hati. Kekuatan pertahanan dari tato roh itu sangat luar biasa, dan dia bisa dengan mudah memblokir setiap teknik sihir. Jika gadis suci Sekte Api Suci ini benar-benar bertarung melawan Lu Ye seperti kultivator sihir sebelumnya, bahkan jika dia telah jatuh dari Orde ke-7, dia tidak akan bisa bertahan lama. Hanya ada satu cara untuk menang melawan Lu Ye dengan mengandalkan teknik sihir, dan itu adalah dengan menggunakan teknik sihir skala besar sehingga tato roh pertahanan Lu Ye tidak bisa bertahan melawannya. Kultivator sihir Orde ke-7 biasa tidak memenuhi syarat untuk mengolah teknik sihir skala ini. Mereka setidaknya harus menjadi Orde ke-9, tapi ini adalah gadis suci Sekte Api Suci, jadi bakatnya pasti luar biasa. Itulah mengapa dia secara langsung menstimulasi kekuatan pertahanan dari Molten Core untuk memastikan bahwa dia tidak akan diganggu saat menggunakan teknik sihirnya. Di atas ring, Lu Ye juga samar-samar menyadari hal ini, jadi kecepatan dia mengayunkan pedangnya tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, di dalam perisai api, ekspresi gadis suci Sekte Api Suci, yang tetap tenang sejak penghancuran bukaan rohnya, sedikit berubah. Ini karena dia merasa bahwa energi roh di tubuhnya berkurang dengan cepat, menyebabkan riak muncul dalam keadaan pikirannya yang tenang. Dia diam-diam terkejut dengan kekuatan serangan lawannya. Orang harus tahu bahwa meskipun kekuatan pertahanan Molten Core-nya sangat luar biasa, kelemahannya juga sangat jelas, dan itu menghabiskan banyak energi roh. Konsumsi semacam ini secara langsung terkait dengan energi rohnya. Bukannya lapisan perlindungan ini tidak dapat dipatahkan, melainkan sedang diperbaiki secara gila-gilaan saat diserang, dan kekuatan untuk memperbaikinya berasal dari energi rohnya. Semakin besar intensitas serangan, semakin cepat energi rohnya akan dikonsumsi. Dia pernah bertarung melawan kultivator Grand Heaven Union Orde ke-7, tetapi konsumsi energi rohnya ketika pihak lain menyerang perlindungan Molten Core tidak secepat kali ini. Setiap tebasan pedang lawannya akan menyebabkan cadangan energi rohnya menghilang, dan setelah beberapa tebasan, 10% energi rohnya telah habis. Pedang patah itu benar-benar tajam. Untungnya, dia tidak berencana untuk bertarung berlarut-larut dengan Lu Ye.
Dia hanya memiliki satu teknik untuk menghadapi Lu Ye. Cadangan energi rohnya terus menurun, dan hanya dalam 10 napas, dia hanya memiliki 60% dari energi rohnya yang tersisa. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Dia menghela nafas dengan lembut dan mendorong tangannya ke depan. Dengan tindakan ini, aura panas dan kekerasan tiba-tiba menyebar. 60% sisa kekuatan spiritual di tubuhnya seperti banjir yang pecah dari bendungan, mengalir deras. Pada saat yang sama, Lu Ye mundur dengan cepat di luar lapisan perlindungan yang tampak seperti lava yang mengalir. Sejak awal, rasa bahaya yang sangat kuat telah muncul dari hatinya, dan itu seperti suara yang berteriak liar di telinganya, menyuruhnya mundur dengan cepat atau dia akan mati. Hampir seketika dia mundur, perlindungan di depannya rusak. Itu tidak dihancurkan olehnya, tetapi oleh kekuatan kekerasan yang merobeknya dari dalam. Warna merah menyala langsung memenuhi penglihatan Lu Ye, disertai dengan aura yang sepertinya mampu membakar segala sesuatu. Aura ini menyelimuti dirinya sepenuhnya. Cincin setinggi 200 meter itu dipenuhi dengan api yang mengamuk hampir dalam sekejap. Api ini bukan api biasa, tetapi lebih seperti magma encer. Perubahan mendadak ini menyebabkan para kultivator yang menonton mundur dengan cepat, dan untuk sesaat, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di atas ring. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa seorang kultivator Orde Kelima yang diselimuti oleh teknik seperti itu tidak dapat bertahan hidup. Li Baxian hendak bergerak ketika Wei yang meraihnya dan berteriak, "Jangan impulsif, saudara junior kecil belum mati." Meskipun dia tidak dapat melihat situasi dengan jelas, dia dapat merasakan bahwa aura yang dimiliki oleh adik kecilnya belum menghilang dari arena. Dia sangat sensitif terhadap aura kehidupan, dan selama itu tidak menghilang, dia akan bisa menyelamatkannya. Tetapi jika Li Baxian bergegas keluar sekarang, dia pasti bisa merebut kembali Little saudara juniornya, tetapi situasinya tidak akan optimis. Mendengar kata-kata Wei Yang, Li Baxian menahan keinginan untuk menyerang. Kekuatan yang membakar di cincin itu perlahan menghilang, dan atap emas yang berlumpur sekarang telah terbakar kering, dengan kristal seperti kaca terbentuk di atasnya. Situasi kabur mulai menjadi jelas. Di sisi lain ring, wajah Holy Flame Temple Saintes begitu pucat sehingga tidak ada jejak darah yang mengalir keluar dari 7 lubangnya. Auranya sangat lemah, seolah-olah dia bisa runtuh kapan saja. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Perlindungan Molten Core telah menghabiskan 30-40% dari kekuatan rohnya, dan teknik skala besar itu hampir menghabiskan energinya. Sebenarnya, teknik itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang kultivator di levelnya. Dia tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna, dan ada kemungkinan besar bahwa itu akan menjadi bumerang baginya. Tapi untuk menghadapi Lu Ye, dia tidak punya pilihan lain. Untungnya, tekadnya cukup kuat untuk menyelesaikan tekniknya, tetapi itu juga membuatnya merasa seperti lampu yang mengering. Tingkat serangan baliknya tidak terlalu bagus, tapi itu masih cukup untuk melukainya secara serius. Pada saat ini, semua lubang spiritualnya dibakar oleh kekuatan api suci, dan jika dia tidak menerima perawatan tepat waktu, dia akan mati atau lumpuh. Dia mengangkat matanya yang lesu dan melihat ke depan, ingin melihat apa yang akan terjadi pada lawannya. Di tengah gelombang panas yang berliku, sosok yang mengepul bergegas keluar dengan berani. Tubuh bagian atasnya yang telanjang ditutupi luka bakar yang bernanah, dan bahkan rambutnya telah dibakar menjadi berantakan. Hal yang sama berlaku untuk tubuh bagian bawahnya, yang menempel erat pada dagingnya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, jejak berdarah muncul di tanah, dan darah dengan cepat mengering di bawah suhu tinggi. Ekspresi Holy Flame Temple Saintes akhirnya berubah. Dia tidak mati. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Lawannya memang memiliki tato roh pertahanan, tapi meski begitu, dia seharusnya tidak bisa memblokir tekniknya. Selama dia masih di atas ring, dia pasti akan mati. Pada saat ini, Sein hampir curiga bahwa seseorang diam-diam telah membantu Lu Ye. Tetapi para ahli di sisinya tidak mengatakan apa-apa, yang berarti kemungkinannya tidak tinggi. Musuh tidak mati dan masih bergegas ke arahnya. Meskipun kecepatannya tidak cepat dan sosoknya mengejutkan, jarak di antara mereka dengan cepat memendek. Sudah dapat diduga bahwa ketika musuh mencapainya, itu akan menjadi saat kematiannya. 168. Sein Sekte Api Suci menggertakkan giginya dan mengulurkan tangan kecilnya, mendesak sedikit energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Segera, lampu merah muncul di telapak tangannya. Ini adalah pengumpulan energi spiritualnya. Saat bola lampu merah ini muncul, kekuatan yang telah hilang dari mantra skala besar dengan cepat berkumpul kembali. Suhu puncak cahaya emas yang terik turun tajam. Dalam sekejap mata, sosok humanoid yang terbuat dari api murni muncul di depannya.
Raksasa api. Seruan datang dari sisi Great Heaven Union. Ini jelas merupakan nama mantra yang diucapkan oleh Saint Sekte Api Suci. Ini juga mantra yang seharusnya tidak diucapkan oleh kultivator hukum Orde Ketujuh. Ini menunjukkan seberapa tinggi bakat saintes. Namun, mungkin karena kultivasinya tidak cukup tinggi, raksasa api yang awalnya agung, yang tingginya setidaknya beberapa meter, sekarang hanya seukuran orang biasa. Raksasa api ini tidak memiliki kaki, dan bagian bawah tubuhnya murni terdiri dari api yang mengalir. Bahkan fitur wajahnya tidak terlalu jelas, tetapi sosoknya sangat kekar. Begitu muncul, itu berdiri di depan saintes. Setelah merapal mantra ini, Saint Sekte Api Suci berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Kali ini, dia benar-benar pelita yang kehabisan minyak. Harus dikatakan bahwa dia adalah wanita yang cerdas. Pada saat terakhir, dia menggunakan kekuatan spiritualnya yang terakhir untuk memanggil raksasa api. Dia tidak mengucapkan mantra apapun seperti mantra ular api karena mantranya mudah dihindari. Setelah Lu Ye menghindari serangan terakhirnya, dia hanya bisa menunggu kematian. Otaknya terasa seperti ditusuk jarum, dan darah yang mengalir keluar dari 7 lubangnya berubah menjadi merah tua. Meskipun dia berlutut di atas ring, dia masih menatap Lu Ye, yang bergegas ke arahnya, dan menggunakan pikirannya untuk mengendalikan raksasa api untuk menemuinya. Ketika gelombang panas menghantamnya, Lu Ye secara naluriah mengangkat pedangnya yang patah dan menebas. Alasan dia bisa selamat dari serangan mantra sebelumnya adalah berkat tato penjaga roh. Ketika kekuatan mantra menghantamnya, dia mengaktifkan tato roh penjaga yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Ini hampir menghabiskan kekuatan spiritualnya yang sudah hampir habis. Untungnya, mantra lawan tidak bertahan lama, jika tidak, dia akan terbakar sampai mati. Saat ini, dia masih bisa mengaktifkan tato roh terakhir yang dia tinggalkan untuk lawannya, bukan hal yang tidak bisa dijelaskan di depannya. Bidang penglihatannya berwarna merah darah, dan dia hampir tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Saint wanita suci dari Sekte Api Suci berada di ujung tambatannya, tetapi Lu Ye juga berada di ujung tambatannya. Di sekitar lingkaran pertempuran, para master dari kedua kubu menyaksikan pertempuran terakhir ini dengan ekspresi serius. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan antara kultivator Orde kelima atau keenam yang sepele akan begitu sengit. Pada saat ini, dua sosok yang bertarung di arena terlihat sangat lucu. Lu Ye tidak lagi ganas dan ganas seperti sebelumnya. Setiap tebasan yang dia buat tampak lemah dan tidak berdaya, dan setiap langkah yang dia ambil sangat mengejutkan, seolah dia bisa jatuh kapan saja. Raksasa api juga agak membosankan dan memiliki reaksi lambat. Inilah alasan mengapa kesadaran Secret Maiden dari Sekte Api Suci mulai kabur. Meskipun raksasa api dipanggil oleh kekuatannya, ia tidak memiliki pikirannya sendiri dan membutuhkannya untuk mengendalikannya. Ini menyebabkan pertempuran di arena terlihat seperti pertarungan antara anak-anak. Tidak ada yang tertawa karena ini, tetapi mereka diam-diam dikejutkan oleh kegigihan kehendak kedua belah pihak. Para ahli di daftar aliran roh bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka bisa melakukan ini ketika mereka berada di lapisan kelima atau keenam. Jika kedua orang ini tidak mati hari ini, nama mereka pasti akan ada di daftar aliran roh di masa depan. Pertarungan seperti anak kecil berlanjut. Pertempuran itu tidak intens, tetapi seiring berjalannya waktu, raksasa api yang dipanggil oleh teknik rahasia mulai menjadi tidak stabil, dan bahkan tubuhnya mulai menyusut. Sisi Myriad Demon Ridge mulai tegang. Pada titik ini, mereka tidak mampu untuk gagal. Api suci yang mengamuk, bakar tubuhku. Sebuah nyanyian rendah terdengar. Pada awalnya, itu hanya satu orang, tetapi segera, banyak kultivator Sekte Api Suci mulai melantunkan secara serempak, suara mereka secara bertahap menjadi semakin keras. Di lingkaran pertarungan, Sein, yang kesadarannya sudah mulai kabur, tiba-tiba meletus dengan kekuatan terakhirnya. Darah mengalir dari matanya saat raksasa api yang melawan Lu Ye tiba-tiba membengkak dan meninju. Dengan benturan keras, separuh sisa pedang patah di tangan Lu Ye benar-benar hancur. Dia juga dikirim terbang oleh pukulan dan jatuh ke tanah. Jatuh bersamanya adalah harapan pihak Hao Tian Union. Setelah mengirim Lu Ye terbang, raksasa api tiba-tiba runtuh, berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang. Itu telah menghabiskan kekuatannya. Saintes dari Sekte Api Suci terengah-engah saat dia berjuang untuk bangkit dari tanah. Langkah demi langkah, dia berjalan ke arah Lu Ye, yang terbaring tak bergerak di tanah. Dia dengan lembut melantunkan ajaran Sekte Api Suci, dan ekspresi sedih di wajahnya perlahan menjadi tenang. Ekspresi Li Baxian menjadi serius dan gugup, dan Wei yang juga diam-diam mengedarkan energi spiritualnya. Pada saat yang sama, para ahli dari Myriad Demon Ridge mengarahkan pandangan mereka pada mereka berdua.
Jika mereka berdua membuat gerakan aneh, mereka akan diserang oleh para ahli itu. Pada saat itu, suasana menjadi sangat tegang. Di lingkaran pertarungan, Sein berjalan di tengah arena pertarungan, perlahan mengeluarkan pedang panjang dari tas pegangannya. Hanya tindakan ini yang tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya. Itu mungkin pedang biasa, karena tidak memiliki cahaya spiritual, tapi ini sudah cukup. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedang, jadi dia menyeretnya ke Lu Ye. Setelah bergoyang beberapa kali, dia perlahan memantapkan dirinya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap lawannya, yang dipenuhi luka bakar dan luka. Gadis suci, yang tidak pernah tersenyum sejak dia mulai berkultivasi, mengungkapkan sebuah senyuman. Dia benar-benar ingin memberitahu lawannya, aku menang. Tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Dia memegang gagang pedang dengan kedua tangan dan perlahan mengangkatnya ke arah dada Lu Ye. Suasana yang sudah tegang di sekitar arena langsung runtuh, dan banyak orang mulai diam-diam mengedarkan kekuatan spiritual mereka. Berbaring tak bergerak di tanah, Lu Ye perlahan mengangkat tangannya, telapak tangannya menghadap Saintes, seolah-olah dia ingin memblokir pedang yang akan menikamnya. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah bergerak, dan suara samar keluar. Api, Phoenix, Phoenix. Kekuatan spiritual merah melonjak di telapak tangan Lu Ye, dan senyum di wajah Saintes langsung menegang. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menusuk dengan pedang di tangannya. Dengan suara kepakan, seekor burung berapi yang gemuk seperti puyuh terbang keluar dan menabrak dada Saintes, meledak dengan dentuman keras. Ceritan menyedihkan terdengar saat Saintes diledakkan, dadanya hangus, dan dia jatuh ke tanah mati. Semua orang terkejut tanpa bisa berkata-kata dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Mereka mengira Lu Ye pasti akan mati, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk melawan, dan itu adalah mantra. Pada saat-saat terakhir, kultivator hukum mengangkat pedangnya dan kultivator prajurit mengucapkan mantra. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan, dan hidup dan mati telah diputuskan. Dua sosok bergegas ke arena pada saat yang hampir bersamaan, dan teriakan pedang terdengar. Li Baxian berdiri di depan Lu Ye, dan di belakangnya, ratusan cahaya pedang melonjak dan bergerak bolak-balik, masing-masing pedang terbang. Energi pedang melonjak ke langit, dan niat membunuh para kultivator pedang meningkat. Siapapun yang berani bertindak gegabah akan diserang oleh ratusan pedang terbang. Wei yang memegang tubuh Lu Ye yang hancur di lengannya dan memeriksa luka-lukanya. Tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual yang ganas melonjak keluar dari belakang Myriad Demon Ridge. Banyak orang menjadi pucat karena ketakutan, dan ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat sosok setinggi ratusan kaki perlahan tegak. Itu sangat agung sehingga menutupi langit dan matahari. Itu adalah sosok raksasa awan, dan itu adalah mantra. Di seluruh medan perang aliran roh, tidak lebih dari 3 orang yang bisa menggunakan mantra raksasa awan dalam skala seperti itu. Jangan bergerak, semuanya, atau kamu akan mati. Sebuah suara yang jelas terdengar dari sisi raksasa awan itu. Baru sekarang orang-orang Myriad Devil Ridge melihat sosok wanita yang duduk di bahu raksasa awan itu. Sosok kecil dan raksasa awan besar membentuk kontras yang sangat jelas, tetapi tidak ada yang berani meremehkan sosok itu. Ini karena dia berada di puncak Spirit Stream Ranking, monster yang telah menduduki tempat pertama selama lebih dari 10 tahun. Feng Yuechan, seorang kultivator Myriad Demon Ridge berteriak dengan gigi terkatup. Tidak ada yang tahu kapan dia bersembunyi di dekatnya. Ada berita bahwa dia telah memblokir pintu masuk perkemahan lembah 100 perbaikan, tetapi sekarang sepertinya dia sudah melarikan diri dari sana. Lagi pula, bahkan jika dia berada di puncak peringkat aliran roh, dia tidak bisa memblokir perkemahan sekte kelas 4 untuk waktu yang lama. Kakak senior, aku di sini untuk membantumu. Feng Yuechan mengangkat tangannya dan menyapa Li Baxian dengan antusias. Li Baxian tidak punya waktu untuk mengoreksi bentuk alamatnya. Jadi dia mengangguk dan berkata, aku akan membunuh siapapun yang berani bergerak. Mengerti. Feng Yuechan menjawab dengan tegas. Di atas panggung, Wei yang telah memberi Lu Ye pil roh dan juga memberinya cairan obat yang tidak diketahui untuk mempertahankan vitalitasnya. Bibir Lu Ye bergetar, tapi Wei yang tidak mendengarnya dengan jelas. Dia mendekatkan telinganya dan berbisik, adik kecil, apa yang kamu katakan? Kau sudah selesai? Lu Ye bertanya dengan susah payah. Iya. Wei yang mengangguk. Salah satu mata Lu Ye sudah tertutup, dan yang lainnya hanya celah. Dia ingin tertawa, tapi dia tidak bisa. Pikirannya yang tegang menjadi rileks, dan kepalanya miring ke samping saat dia pingsan. Wei yang panik dan buru-buru memeriksa kondisi Lu Ye. Setelah memastikan bahwa dia terlalu lelah, dia santai dan menatap punggung Li Baxian.
Kembali ke sekte. Li Baxian berseru, Yue-chan, kirim kakak tertua dan saudara muda kembali ke Gunung Azure Mist. Iya. Feng Yue-chan menjawab. Raksasa awan, yang tingginya beberapa ratus kaki, berjongkok dan mengulurkan tangan ke arah arena. Di bawah bayangannya yang besar, para kultivator Myriad Demon Ridge tersebar seperti burung dan binatang buas. Tangan raksasa itu mendarat di sisi arena, dan Wei yang melompat ke atasnya dengan Lu Ye di tangannya. Dia dengan lembut menurunkan Lu Ye ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu di sampingnya. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah harimau putih salju. Dia tahu bahwa ini adalah binatang peliharaan Lu Ye, dan ketika dia melihat tatapan khawatir di matanya, dia menghiburnya, "Jangan khawatir, dia tidak akan mati bersamaku di sini." Raksasa awan mengangkat tangannya dan dengan lembut memegang kedua orang dan harimau di telapak tangannya. Kemudian, di bawah kendali Feng Yue-chan, ia berbalik dan berlari menuju perkemahan Gunung Azure Mist dengan kecepatan luar biasa. Rekan Taois dari Myriad Demon Ridge, tolong tunggu di sini untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Setelah itu, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi jika Anda bertindak gegabah sebelum itu, jangan salahkan saya, Li Baxian, karena membunuhmu. Suara Li Baxian acuh tak acuh, tetapi 100 pedang terbang yang terbang di belakangnya memberitahu semua kultivator Myriad Demon Ridge bahwa orang ini tidak bercanda. Yan Xing, yang telah menatap Li Baxian, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Baru hari ini dia menyadari bahwa teknik pengendalian pedang Li Baxian telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya saat mereka bertarung sebelumnya. 169. Pertarungan akbar Golden Light Peak akhirnya berakhir. Di bawah kesaksian ribuan kultivator dari kedua belah pihak, Lu Ye, seorang murid sekte giok darah, bertempur 43 pertempuran melawan sisi Myriad Demon Ridge dengan kultivasi alam aliran roh orde kelimanya. Dia tidak menderita satu kekalahan pun. Dalam pertempuran terakhir, dia bahkan membunuh Saint Sekte Api Suci yang telah menghancurkan bukaan rohnya sendiri, menyebabkan kultivasinya jatuh dari orde ketujuh. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh medan perang aliran roh dan 9 provinsi melalui berbagai saluran. Seluruh dunia terkejut. Seorang kultivator alam aliran roh orde kelima yang sepele bukanlah apa-apa di mata para master besar itu, tetapi apa yang telah dilakukan oleh kultivator alam aliran roh orde kelima ini adalah sesuatu yang mereka tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Kabar baiknya adalah bahwa meskipun Lu Ye pada akhirnya menang, dia terluka parah dan diambang kematian. Tidak diketahui apakah dia bisa lolos dari bencana ini. Di Azure Crystal Mountain, Pak Tua Tang, yang telah menunggu di sekte utama Azure Crystal Mountain, tercengang ketika mendengar berita itu. Memikirkan kembali ke setengah tahun yang lalu, ketika dia menerima seorang anak acak-acakan yang baru saja membuka bukaan pertamanya, dan membandingkannya dengan berbagai prestasi yang telah dia capai, dia hampir bertanya-tanya apakah mereka adalah orang yang sama. Mencapai orde kelima dalam waktu setengah tahun sudah cukup berlebihan, tetapi selalu ada beberapa pertemuan kebetulan yang bisa menjelaskannya. Di medan pertempuran aliran roh, ada banyak pertemuan kebetulan. Tetapi membunuh begitu banyak kultivator tingkat ke-6 sebagai kultivator tingkat ke-5 agak tidak terbayangkan. Ketika Pak Tua Tang pertama kali menerima anak itu, dia tidak menyadari bahwa dia memiliki potensi yang begitu besar. Tetapi harus dikatakan bahwa pertempuran puncak cahaya emas sekali lagi mendorong sekte darah giok, yang telah diam selama beberapa dekade, ke dalam gigi badai. Pihak Myriad Demon Ridge awalnya mengira bahwa bendera ini akan segera jatuh, tetapi sekarang tampaknya ada tanda-tanda kebangkitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi, kurang dari 2 jam setelah berita pertempuran di Gold Light Summit menyebar, banyak sekte dari Myriad Devil Ridge mengeluarkan perintah kepada murid-murid mereka. Jika Lu Ye tidak berhasil, biarlah. Sekte Blood Jade ditakdirkan untuk dimusnahkan. Tetapi jika dia melakukannya, maka jika mereka bertemu dengannya di medan perang aliran roh di masa depan, mereka harus menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membasminya, asalkan aturan medan perang mengizinkannya. Karakter seperti itu harus dihilangkan sesegera mungkin. Kalau tidak, akan sulit untuk berurusan dengannya begitu dia dewasa. Myriad Demon Ridge telah menderita kerugian yang sama beberapa dekade yang lalu, jadi mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Prefektur Tentara, Markas Sekte Pilhat. Sebagai sekte kelas 2, warisan Sekte Pilhat tidak diragukan lagi sangat kuat. Beberapa dekade yang lalu, bahkan memiliki kesempatan untuk mencapai kelas 1. Namun, karena perang besar, sekte tersebut menderita kerugian besar, menyebabkan nilainya turun. Hanya beberapa tahun yang lalu hampir tidak berhasil pulih. Pada saat itu, banyak anggota eselon atas Sekte Pilhat berkumpul di aula pertemuan Sekte Pilhat.
Sebagian besar dari mereka menutup mata dalam diam. Hanya seorang pria parubaya yang menceritakan pertempuran di Golden Light Summit. Dia adalah Yu Guanjia, salah satu wakil ketua sekte dari Sekte Pilhat. Dia memegang otoritas tinggi dan merupakan kultivator alam laut ilahi sendiri. Nada suaranya tenang dan dia berbicara secara objektif. Dalam beberapa kalimat sederhana, dia menceritakan keseluruhan cerita. Setiap orang yang hadir memiliki saluran komunikasi mereka sendiri, jadi meskipun mereka tidak bisa dengan santai memasuki medan perang aliran roh, mereka sudah lama mendengar keributan yang disebabkan oleh pertempuran di puncak cahaya emas. Setelah Yu Guanjia selesai, dia melanjutkan, 2 murid sekte kami berpartisipasi dalam pertempuran di Golden Light Summit. Salah satunya adalah Li Baxian dan yang lainnya adalah Feng Yuechan. Kedua murid ini adalah wali dan wakil wali dari pos terdepan sekte kami di Spirit Stream Battlefield. Mereka meninggalkan pos terdepan tanpa izin dan mengabaikan yayasan sekte, melanggar aturan sekte. Master sekte saat ini dalam pengasingan. Saya harap semua orang dapat membuat rencana tentang bagaimana masalah ini harus ditangani. Seorang tetua berkata dengan cemberut, wali dan wakil wali yang meninggalkan pos bersama terlalu keji. Jika sekte bermusuhan lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang kita, bukankah akumulasi berabad-abad sekte Pilhat kita akan sia-sia? Jika murid-murid lain seperti mereka, masa depan apa yang dimiliki sekte Pilhat kita? Mereka harus dihukum berat. Segera, suara beberapa orang bergema. Orang lain berkata, masalah ini menyangkut sekte darah giok, namun Li Baxian sangat tidak sabar. Sepertinya dia tidak bisa diasuh dengan baik. Adapun Feng Yuechan, saat dia berbicara, dia menatap seorang wanita bermartabat di seberangnya. Kami menyaksikan Yuechan tumbuh dewasa. Gadis kecil itu penurut dan bijaksana. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia mungkin disihir oleh Li Baxian. Itu benar, Yuechan adalah yang paling patuh. Selain itu, tidak ada yang berani menyerang pos terdepan kami selama lebih dari 1 dekade. Yuechan telah bekerja keras dan berkontribusi besar, jadi tidak dapat dihindari bagi seorang anak untuk membuat beberapa kesalahan kecil. Namun, dia masih melanggar aturan sekte. Mari kita lakukan dengan cara ini. Perintahkan dia untuk segera memasuki pengasingan dan maju ke alam sungai awan sesegera mungkin. Dia telah tinggal di alam aliran roh terlalu lama. Itu bagus. Adapun Li Baxian, minta dia kembali ke sekte segera untuk melaporkan pekerjaannya. Hukuman selanjutnya akan diputuskan berdasarkan sikapnya. Dengan beberapa kata, 2 murid yang telah melanggar aturan sekte ditangani. Namun, perlakuan keduanya berbeda seperti langit dan bumi. Feng Yuechan dilindungi, sementara Li Baxian diperlakukan seperti ibu tiri, tidak dicintai oleh neneknya dan tidak dicintai oleh pamannya. Yu Guanjia berbalik untuk melihat wanita yang bermartabat itu. Bagaimana menurutmu, Suster Junior Qiu? Wanita itu berdiri dan menyilangkan tangan di depan dada. Dia berjalan keluar dari aula tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yu Guanjia buru-buru berkata kepada orang banyak, kalian bisa mendiskusikan sisanya di antara kalian sendiri. Dia kemudian melangkah keluar. Sesaat kemudian, dia berjalan berdampingan dengan Junior Sister Qiu di udara. Dia berkata dengan ekspresi khawatir, saudari, jangan marah. Master sekte telah mengasingkan diri. Sebagai pembawa segel sekte, saya bertanggung jawab atas urusan medan perang aliran roh. Li Baxian dan Yuechan telah melanggar aturan sekte, jadi saya tidak bisa menutup mata. Salah satunya adalah anak kandung Anda, dan meskipun Anda melihat yang lain tumbuh dewasa, senioritas mereka masih sama dengan kita. Anda dan saya sama-sama tahu kasih sayang Yuechan kepada Li Baxian, jadi bagaimana mereka bisa hidup harmonis ketika ada perbedaan senioritas? Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk memisahkan mereka? Anda adalah ibu Yuechan, jadi mengapa Anda tidak membujuknya untuk maju ke alam sungai awan sesegera mungkin? Jika dia tetap berada di alam aliran roh seperti ini, itu tidak akan ada gunanya baginya di masa depan. Sekte Pilhat kami akan kehilangan pilar masa depan. Suster Junior Qiu berhenti dan berbalik untuk melihat Yu Guanjia. Dia berkata dengan acuh tak acuh, senioritas. Saya ingat kakak senior menerima selir baru setengah tahun yang lalu. Dalam hal senioritas, tidak terlalu berlebihan bagi gadis kecil itu untuk memanggilmu kakek, kan? Wajah Yu Guanjia memerah. Bagaimana itu bisa dibandingkan? Ekspresi wanita itu berubah dingin. Tuan sekte tidak ada di sini, jadi Anda memiliki keputusan akhir di sekte. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, tetapi jika saya mengetahui bahwa ada orang yang berani melakukan apapun pada Li Baxian secara rahasia, jangan salahkan saya karena mengabaikan hubungan kita sebagai sesama murid. Dengan itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi.
Yu Guanjia memperhatikannya pergi dengan ekspresi tenang. Dia mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. 1 jam kemudian, Sekte Pilhat mengeluarkan perintah untuk wakil wali garnisun, Li Baxian, untuk segera kembali ke sekte tanpa penundaan. Namun, berita segera tiba bahwa Li Baxian terkunci dalam pertempuran sengit dengan Yan Xing, yang menduduki peringkat kedua di papan peringkat Spirit Stream. Di sisi lain, sekelompok kultivator Cloud River Realm berjudi tanpa ada hubungannya di markas Sekte Vitalitas. Bogai yang gemuk adalah bangkir, dan sekelompok kakak senior dan junior yang tertarik berjudi menempatkan taruhan mereka di mana-mana. Meja itu dipenuhi dengan batu roh yang mengilap. Bogai memiliki batu roh paling banyak yang menumpuk di depannya. Dilihat dari ekspresinya yang gembira, dia jelas telah memenangkan banyak hal. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat seorang kultivator dengan kumis. Kakak senior Lesan, sesuatu yang besar terjadi di medan perang aliran roh. Pernahkah Anda mendengarnya? Lesan yang berkumis terlalu fokus pada kartu di tangannya untuk peduli dengan hal lain, jadi dia dengan santai menjawab, hal besar apa yang bisa terjadi di Spirit Stream Battlefield. Pang Dahai kemudian memberitahu mereka tentang pertempuran di Golden Light Summit. Kelompok kultivator Cloud River Realm yang telah berjudi di sini selama beberapa hari tercengang dan berseru kaget. Pang Dahai terkekeh. Itu menarik. Kakak senior Lesan seharusnya tahu anak orde kelima itu. Lesan mengangkat alisnya. Saya tahu dia. Siapa? Setengah tahun yang lalu, di Lembah Bulan Jahat. Orang yang diambil oleh Penatua Tang dari Sekte Darah Giok. Lesan yang berkumis berpikir sejenak dan sangat terkejut. Lu Yie itu dia. Itu tidak mungkin. Lesan mengerutkan kening. Apakah kamu mendapatkan orang yang salah? Dia memiliki ingatan tentang pemuda bernama Lu Yie. Bagaimanapun, dia diterima oleh Penatua Tang sebagai muridnya dan memiliki bakat 1 daun. Dialah yang menyebarkan nama Lu Yie. Namun, bagaimana itu mungkin? Kultivasi orde kelima dalam setengah tahun, dengan bakat 1 daun. Dia bahkan membunuh 43 sekte dari Myriad Demon Ridge di Golden Light Summit. Dia telah dibawa kembali ke Sekte Darah Giok. Aku tidak tahu apakah dia mati atau tidak, tapi selama dia masih bernafas, dengan cara kakak senior Sui Yuan, dia pasti bisa menyelamatkannya. Pang Dahai memandang Lesan dengan penuh arti. Dan anak itu tampaknya peduli dengan gelar 1 daunnya. Aku mendengar bahwa seorang pria dari Myriad Demon Ridge memanggilnya rekan Daois Yie, tapi dia dibunuh olehnya. Dengan potensi yang ditunjukkan anak ini sekarang, ketika dia mencapai alam sungai awan. Hehe, kakak senior Lesan, hati-hati. Wajah Lesan berubah jelek, tapi dia mencibir. Lelucon apa? Apa menurutmu aku takut padanya? Dia harus bertahan dulu. Buka kartunya, buka kartunya. Pang Dahai tidak berkata apa-apa lagi. Saat dia hendak membuka kartu, gelombang energi spiritual yang kuat datang dari luar. Sebelum kartu dibuka, atapnya diangkat. Kelompok kultivator Cloud River Realm mendongak dengan mulut ternganga. Mereka melihat lebih dari selusin sosok mengelilingi mereka di udara. Pemimpinnya adalah Master Realm Danau Sejati, dan dia memelototi mereka dengan api di matanya. Olah disiplin. Seseorang berteriak, dan kerumunan itu berhamburan ke segala arah. Master True Lake Realm menggertakkan giginya. Berjudi di depan umum. Kalian adalah orang-orang yang merusak reputasi Sekte Vitalitas. Hancurkan mereka semua. Sebuah jaring besar turun dari langit, menyegel dunia. Semua penjudi yang berkumpul di sini dihitung sebagai satu, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Mereka semua terjerat jaring dengan kuat. 1 jam kemudian, jeritan mengental darah terdengar satu demi satu di aula disiplin. Mereka sangat melengking, dan ketika para kultivator sekte energi vital yang lewat mendengar mereka gemetar ketakutan. Seorang murid baru yang baru saja bergabung dengan sekte menjadi pucat. Kakak-kakak senior yang sedikit lebih tua memperingatkan mereka, di masa depan, jika Anda bertemu orang-orang gemuk di sekte, Anda harus menjauh dari mereka. Mereka adalah kanker dari sekte vitalitas kami. Jangan biarkan mereka menyesatkan Anda. Para murid baru menganggukkan kepala mereka dengan penuh semangat. 170. Dalam kegelapan tak terbatas, riak muncul. Saat riak menyebar, kesadaran Lu Ye mulai terbangun. Setelah waktu yang tidak diketahui, kegelapan terkoyak, dan rasa sakit dan gatal yang tak terlukiskan menyerangnya. Lu Ye tiba-tiba membuka matanya. Samar-samar dia bisa melihat 2 sosok berdiri di samping tempat tidur. Salah satu dari mereka segera duduk dan mengangkat tangannya. Energi spiritual lembut mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya untuk memeriksa kondisinya. Penglihatan Lu Ye agak kabur, dan dia tidak bisa melihat penampilan orang itu dengan jelas. Namun, dia yakin itu adalah seorang wanita.
Ada sosok lain yang berdiri di samping tempat tidur. Lu Ye melihat sejenak dan merasa bahwa itu adalah pemimpin sekte. Dia membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi ketika energi spiritual yang lembut mengalir ke tubuhnya, kesadarannya mulai mengantuk lagi. Samar-samar dia mendengar pemimpin sekte bertanya, "Bagaimana?" Sebuah suara halus kemudian terdengar, "Kamu mati." Suara pemimpin sekte terdengar, "Kamu gadis kecil, jangan menakuti saya. Tidak mudah bagi saya untuk... Dia tidak bisa mendengar sisa kata-katanya. Seluruh dunia dengan cepat menjauh darinya, dan dia tertidur lagi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lu Ye bangun lagi. Seseorang duduk di sampingnya, menggunakan energi spiritual untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dibandingkan terakhir kali dia bangun, Lu Ye merasa jauh lebih baik. Setidaknya, kesadarannya tidak begitu kabur. Penglihatannya perlahan menjadi jelas, dan dia melihat bahwa orang yang duduk di sampingnya adalah seorang wanita muda. Dia memiliki penampilan yang menyenangkan, dan sepasang mata yang jernih tanpa kotoran. Yang mengejutkan Lu Ye adalah bahwa penampilan wanita ini agak mirip dengan kakak senior sulung Wei Yang. Sebagai perbandingan, wanita ini seperti kakak senior sulung muda. Namun, dibandingkan dengan kedewasaan kakak senior tertua, wanita ini tidak diragukan lagi lebih murni. "Kamu sudah bangun, kamu." Lu Ye membuka mulutnya. Suaranya kering, dan tenggorokannya terbakar. Wanita itu tersenyum lembut, "Aku kakak senior keduamu, Sui Yuan. Jadi saya tidak punya saudara senior kedua, hanya saudari senior kedua," pikir Lu Ye dalam hati. Di mana ini? Lu Ye ingin menoleh untuk melihat sekeliling, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan lehernya. "Ini adalah sekte darah giok," jawab kakak senior kedua. "Adik junior kecil, kamu sudah kembali ke rumah." Kembali ke rumah. Apakah dia mencapai tujuan yang dia tetapkan sejak memasuki Spirit String Battlefield? Hati Lu Ye rileks, dan dia langsung memikirkan Yi dan Hupo. Di mana tungganganku? Dia yakin Yi dan Hupo tidak ada di sisinya. Kalau tidak, mereka pasti akan menjaganya. Ini sementara tinggal di perkemahan Gunung Asuremis. Anda tidak menandatangani kontrak dengannya, jadi itu tidak akan dapat kembali ke 9 provinsi bersamamu. Namun, saya sudah mengatur seseorang untuk mengirimkannya ke perkemahan sekte. Setelah Anda pulih dari cedera Anda akan dapat menemukannya. Lu Ye tidak tahu kontrak seperti apa yang akan dia buat dengan Hupo, tapi dia berpikir bahwa akan ada beberapa kondisi untuk melakukan perjalanan antara Spirit String Battlefield dan 9 prefektur. Dia tidak terburu-buru untuk saat ini. Hupo memiliki Yi, dan seharusnya tidak ada bahaya di perkemahan sekte darah giok. Baru sekarang Lu Ye punya waktu untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Energi spiritual di tubuhnya sudah lama mengering. Dia pernah mengalami situasi ini sebelumnya, jadi dia tidak bingung. Selama tubuhnya pulih, energi spiritualnya akan pulih secara alami. Luka-lukanya pasti sangat serius, karena dia menemukan bahwa dia dibungkus seperti pangsit asli. Selain mata, hidung, dan mulutnya, tidak ada satupun celah yang tersisa di tubuhnya. Mengikuti tindakan suster senior kedua Sui Yuan, dia terbungkus dalam kekuatan spiritual yang lembut seperti air, dan dia merasakan campuran rasa sakit dan gatal di sekujur tubuhnya. Itu mirip dengan situasi ketika Huachi menyelamatkannya, tetapi Huachi menggunakan energi spiritual atribut kayu, sementara kakak senior kedua menggunakan energi spiritual atribut air. Kedua jenis energi spiritual ini mengandung vitalitas yang sangat besar, yang sangat bermanfaat untuk penyembuhan. Lu Ye mengerti. Kakak senior kedua sama dengan Huachi, seorang kultivator medis. Dia tidak melihat kakak senior sulung atau kakak senior keempat, dia juga tidak melihat kakak senior ketiga, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan kepala sekolah tidak terlihat. 2 jam kemudian, kakak senior kedua menarik kembali energi spiritualnya dan memperingatkan Lu Ye, "Jangan bergerak. Jika ada apa-apa, hubungi aku. Aku akan di luar." "Ya," jawab Lu Ye lembut. Sui Yuan bangkit dan berjalan keluar, menutup pintu. Setelah berpikir sebentar, dia mengangkat tangannya untuk menyentuh jejak medan perang dan mengirim pesan, "Aku telah menyelamatkannya." Pada saat yang sama, di Provinsi Awan yang berbatasan dengan Provinsi Perang, ini dianggap sebagai wilayah Bukit 10.000 Iblis. Sosok Tang Yifeng melayang di udara, dan fluktuasi energi spiritual yang keras perlahan-lahan menjadi tenang. Di bawahnya, Sekte 10.000 Demon Ridge telah diratakan dengan tanah. Kekuatan 10.000 Demon Ridge yang disebut White Wolf City ini hampir dimusnahkan, dan di antara dinding yang rusak, ada mayat kultivator yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 Demon Ridge. White Wolf City hanya kekuatan peringkat ke-6, dan yang terkuat di sekte itu hanya di tingkat danau sejati. Tidak banyak dari mereka,
dan menghadapi seorang kultivator tingkat laut ilahi seperti kepala sekolah, mereka secara alami tidak memiliki cara untuk melawan. Alasan mereka tidak dimusnahkan adalah karena para kultivator tingkat aliran roh dan tingkat sungai awan melihat bahwa situasinya tidak baik dan bersembunyi di medan perang. Namun, setelah pertempuran ini, evaluasi sekte adalah bahwa kota Serigala Putih kemungkinan besar akan turun peringkatnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya datang dari jauh, dan sebelum mendekat, ia berteriak, "Tang Yifeng, kamu mencari kematian." Kepala sekolah tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berubah menjadi sinar cahaya, menyerbu ke arah orang yang masuk. Dalam sekejap, kedua sosok itu terkunci dalam pertempuran sengit, dan orang yang masuk menjadi semakin terkejut. Ini karena kekuatan yang ditampilkan Tang Yifeng jauh melampaui pemahaman 10.000 Demon Reach. Setelah bertukar pukulan sebentar, dia tahu dia bukan tandingan, dan buru-buru melarikan diri. Kepala sekolah melihat ke arah orang itu melarikan diri, dan tidak memilih untuk mengejar. Meskipun dia bisa membunuhnya, itu pasti akan memakan banyak waktu. Provinsi Cloud dikendalikan oleh 10.000 Demon Reach, dan selain dari orang itu, pasti akan ada kultivator tingkat laut ilahi lainnya dalam perjalanan mereka. Dia segera terbang ke suatu arah. Hari itu, 3 sekte 10.000 Bukit Iblis di Provinsi Awan diserang oleh kepala sekolah sekte darah giok, dan mereka semua menderita kerugian besar, terutama kota Serigala Putih. Semua kultivator tingkat danau sejati dari sekte dibantai, dan lebih dari setengah kultivator tingkat sungai awan meninggal. Bencana yang dibawa oleh seorang kultivator yang marah sangat mengerikan, terutama ketika kultivator ini adalah seorang kultivator tingkat laut ilahi. 10.000 Demon Reach mengirim lebih dari 10 kultivator tingkat laut ilahi untuk mengepung dan mencegat Tang Yifeng. Kedua belah pihak bertempur selama setengah hari, dan Tang Yifeng melarikan diri dengan luka berat. Tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan beberapa kata. Jika ada yang berani mengabaikan aturan dan menyerang murid-murid sekte darah giok, maka jangan salahkan dia karena tidak peduli dengan wajah dan menggertak yang lemah. Hanya beberapa hari setelah pertempuran Golden Light Summit, dan hal seperti itu terjadi. Jelas bahwa Tang Yifeng membela murid-muridnya. 3 sekte Provinsi Cloud yang diserang olehnya semuanya memiliki murid yang berpartisipasi dalam pertempuran Golden Light Summit. Binatang buas yang telah diam selama bertahun-tahun mengungkapkan taringnya. Untuk sesaat, banyak sekte dari 10.000 Demon Reach khawatir. Di dalam kamar, Lu Ye duduk bersila. Dia harus mengatakan bahwa keterampilan medis kakak perempuannya yang kedua benar-benar luar biasa. Dia telah menderita luka berat sebelumnya, dan setelah dirawat oleh kakak perempuan kedua selama 2 hari, dia merasa jauh lebih baik. Meskipun dia masih terbungkus seperti pangsit, jelas bahwa dia menjadi lebih baik dengan cepat. Kakak perempuan kedua juga akan memberinya beberapa ramuan obat aneh, tetapi dibandingkan dengan ramuan pahit menjijikkan yang dibuat oleh wanita berhati hitam itu, Huachi, rasa ramuan kakak perempuan kedua jauh lebih baik. Dia saat ini memulihkan kekuatan rohnya. Setelah menelan pil roh dan memperbaiki efeknya, dia membiarkan metode kultivasinya beredar. Kemudian, dia menambahkan rune pengumpulan roh ke bukaan rohnya. Kemudian, dia menemukan sesuatu yang membuatnya sakit kepala. Kekuatan rohnya sangat tidak murni. Meskipun dia telah memulihkan kekuatan rohnya, itu masih tidak murni, dan situasinya bahkan lebih serius dari sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Selama pertempuran Golden Light Summit, dia telah menelan terlalu banyak pil roh untuk pulih. Meskipun kualitas pil roh itu tidak buruk, itu masih menyebabkan sejumlah besar racun pil menumpuk di tubuhnya. Jika dia ingin menyelesaikan ini, dia harus membiarkan pohon bakat memulihkan kemampuannya untuk membakar racun pil. Lu Ye punya beberapa ide tentang bagaimana membiarkan pohon bakat memulihkan kemampuan ini, tapi dia tidak terburu-buru untuk saat ini. Menyembuhkan lukanya lebih penting. Juga, dia harus pergi ke perkemahan dan mengeluarkan Hupo. Yi mungkin sangat mengkhawatirkannya. Bang! Pintu ditendang terbuka, dan Lu Ye melompat ketakutan. Dia mendongak dan melihat tempat tidur besar berjalan masuk, dan di belakang tempat tidur ada sosok mungil kakak senior kedua. Setelah bergaul dengannya selama beberapa hari, Lu Ye mengerti bahwa kakak senior kedua ini adalah wanita sejati dan lembut, dan dia tidak seperti Huachi yang lembut di permukaan tetapi jahat di dalam. Selama beberapa hari terakhir ini, dia bisa dikatakan telah merawatnya dengan cermat, dan dia hampir memperlakukannya seperti anak kecil, menyebabkan Lu Ye bingung apakah harus tertawa atau menangis. Karena itu, dia tidak tahu apa yang terjadi pada kakak perempuan kedua. Dia tampak sedikit marah dan bahkan membawa tempat tidur. Kakak senior kedua, ini. Tidak mungkin dia ada di sini untuk merawatnya, kan? Kakak perempuan senior kedua tersenyum manis pada Lu Ye dan berkata dengan lembut, itu bukan urusanmu.
Selamat beristirahat. Oh, kakak perempuan senior kedua melemparkan tempat tidur ke samping dan mengeluarkan selimut dari suatu tempat. Setelah merapikannya, dia berbalik untuk melihat ke pintu dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu masih bersembunyi? Apa yang membuat malu?" Baru saat itulah Lu Ye menyadari bahwa ada seseorang di luar pintu. Dia mendongak tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Dia menatap Sui Yuan dengan bingung. Sui Yuan mendengus ringan, "Jika kamu tidak masuk, aku akan mengundangnya." Batuk. Batuk ringan datang dari luar pintu. "Kamu murid jahat, bagaimana kamu bisa berbicara dengan tuanmu seperti ini di depan adik laki-laki juniormu?" Seiring dengan suara itu, sosok lelaki tua parubaya berjalan masuk dari luar. Dia memiliki ekspresi yang bermartabat dan mengulurkan tangannya untuk membelai jenggotnya. Siapa lagi selain pemimpin sekte? Mata Lu Ye menjadi gelisah dan dia buru-buru mencoba untuk bangun. Namun, saat dia bangun, dia hampir jatuh. Pemimpin sekte melangkah maju dan mendukungnya. Mata mereka bertemu, dan Lu Ye bisa dengan jelas melihat tatapan bersalah di mata pemimpin sekte. Mulut lelaki tua itu menggeliat 2 kali dan ribuan kata berubah menjadi satu kalimat, "Aku membuatmu menderita." Dia benar-benar tidak menyangka bahwa mengambil Lu Ye sebagai muridnya akan menyebabkan begitu banyak masalah. Bagaimanapun, ini adalah warisan dari Sekte Darah Giok. Tidak ada alasan bagi seorang murid yang bahkan belum memasuki sekte untuk memikul tanggung jawab dan hampir kehilangan nyawanya. Selama 6 bulan terakhir, meskipun dia yakin Lu Ye masih hidup, dia tidak memiliki cukup tenaga untuk mencari Lu Ye dalam skala besar. Dia telah meminta Sui Yuan untuk meminta beberapa kultivator pengembara yang dapat dipercaya untuk mencarinya, tetapi orang-orang itu tidak terlalu kuat. Mencari dia di Spirit Stream Battlefield yang luas tidak berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami.